Rusia telah mengamankan konektivitas regionalnya untuk masa depan. Biasakan menyimak berita dengan selalu ingat kepada Sang Pencipta agar bisa jernih dalam menyikapi informasi yang kita terima. Baik, mari kita bedah ini. Hari ini kita punya cerita yang luar biasa dari sumber-sumber Anda. Ini tentang bagaimana sebuah pesawat modern, Sukhoi Superjet 100, yang tadinya simbol kerjasama Rusia dengan Barat, harus dilahirkan kembali. Jadi Yakovlev SJ-100 yang 100% buatan dalam negeri. Ini jauh lebih dari sekedar ganti nama, kan? Jauh sekali. Gini, misi kita hari ini sebenarnya cukup gila. Kita mau cari tahu gimana caranya dan kenapa sebuah pesawat modern itu dibongkar total dan dirakit lagi dari nol. Wow. Bayangin aja, SSJ-100 yang asli itu kan 70-80% komponennya impor. Hampir semuanya ya. Betul. Waktu sanksi tahun 2022 berlaku, mereka dihadapkan pilihan sulit. Membiarkan seluruh armada pesawatnya lumpuh atau, yaitu tadi, membangun ulang semuanya sendiri. Hampir mustahil. Oke, mari kita mulai dari yang paling vital ya, jantungnya. Sumber Anda menyebut ada semacam transplantasi jantung besar-besaran di mesinnya. Apa sih yang salah dengan mesin yang lama? Nah, mesin lamanya SAM 146. Itu kan hasil kerjasama Perancis-Rusia. Masalahnya ada di satu bagian inti yang paling panas. Biasa disebut hot section. Bagian ini dibuat oleh Perancis. Oke. Dan komponen ini terkenal sering banget bermasalah, plus biaya perbaikannya itu selangit. Jadi mahal dan sering rusak. Tepat. Setelah sanksi, dukungan pabrikan berhenti total. Tiba-tiba mesin itu jadi apa yang di industri disebut mesin yatim piatu. Mesin yatim piatu, wow, itu istilah yang kuat sekali ya. Jadi pada dasarnya cuma jadi pemberat kertas super mahal ya. Bisa dibilang begitu. Oke, lalu penggantinya apa? Mesin PD8 ini. Apakah ini cuma tiruan teknologi barat? Nah, ini bagian menariknya. Bukan sekedar tiruan. Sumber Anda menyebutkan mesin PD8 ini 3% lebih efisien dan juga lebih ringan. Tapi inovasi kuncinya ada pada sesuatu yang disebut pembalik dorong tipe kisi-kisi. Tunggu. Tipe kisi-kisi, lattice type. Saya belum pernah dengar itu. Kedengerannya kayak fiksi ilmiah. Gimana cara kerjanya dibanding yang biasa? Gini, di mesin lama, untuk mengerem pas mendarat, ada pintu-pintu hidrolik berat yang membuka untuk membalikkan dorongan mesin. Oke, yang konvensional? Iya. Desain kisi-kisi ini jauh lebih cerdas. Alih-alih pintu berat, ada sebuah kerangka logam ringan yang bergeser menutupi aliran gas buang. Jadi alirannya dibelokkan ke depan. Oh, jadi lebih simpel secara mekanis. Betul. Lebih ringan, lebih senyap, dan yang paling penting, sangat efektif di landasan yang basah atau beku. Kondisi yang sangat umum lah di banyak bandara pedalaman Rusia. Oke, jadi jantungnya baru, lebih efisien, dan dirancang khusus untuk kondisi Rusia. Tapi kan di pesawat modern, jantung itu dikendalikan oleh otak yang canggih. Gimana dengan kokpitnya? Otak SJ-100 ini juga produk lokal. Tepat sekali. Mereka ganti seluruh sistem avionik dari Thales, Prancis, ke Keret, buatan Rusia. Tapi, ini bukan cuma ganti layar loh. Oh, bukan. Perubahan paling fundamental itu ada di sistem operasinya. SJ-100 sekarang jalan di platform baru buatan sendiri, namanya JetOS. JetOS? Serius, mereka sampai bikin sistem operasi sendiri. Itu kan ambisius dan beresiko banget. Ini kayak bikin Android dari nol, tapi untuk pesawat kan? Betul. Dan mereka repot-repot melakukan itu karena ini soal kedaulatan digital. Kedaulatan digital? Dengan JetOS, Rusia punya kendali penuh. Mereka bisa perbarui perangkat lunak kapan aja, integrasi sistem navigasi domestik mereka kayak GLONASS, dan pastinya memastikan tidak ada backdoor atau ketergantungan pada pihak asing. Ini langkah strategis yang sangat besar. Masuk akal. Jadi jantung dan otaknya 100% Rusia. Ada perubahan lain yang bisa kita lihat langsung dari luar? Ada. Kalau Anda perhatikan ujung sayapnya. Ya. SJ-100 sekarang punya ujung melengkung yang khas yang disebut saberlets. Saberlets. Ini mirip winglet yang biasa kita lihat di Boeing atau Airbus kan? Fungsinya sama persis atau ada sentuhan khas Rusia di sini? Fungsinya pada dasarnya sama.
mengurangi hambatan udara di ujung sayap, tapi dampaknya signifikan. Saberlets ini meningkatkan efisiensi bahan bakar sekitar 3-4%. Lumayan besar itu. Dan juga meningkatkan performa lepas landas, terutama dari bandara di lokasi yang panas dan tinggi, di mana udara lebih tipis. Jadi pesawatnya lebih capable. Jadi apa artinya semua ini kalau kita rangkum ya? Transformasi dari SSJ-100 ke SJ-100 ini bukan sekedar pembaruan teknis. Ini studi kasus ekstrim tentang apa yang sumber Anda sebut premi kedaulatan. Kesediaan untuk menanggung biaya dan risiko rekayasa ulang yang luar biasa besar demi kemandirian total. Dan itu membawa kita pada pemikiran penutup untuk Anda. Ujian sesungguhnya bagi SJ-100 itu bukanlah spesifikasi keren di atas kertas, Tapi keandalannya dalam layanan penerbangan sehari-harian padat. Sumber-sumber Anda menyimpulkan dengan satu pertanyaan krusial. Apakah nanti pasokan domestik yang baru dibangun ini benar-benar mampu mendukung operasi maskapai berintensitas tinggi? sebuah pertanyaan besar. Jika berhasil, Rusia telah mengamankan konektivitas regionalnya untuk masa depan. Jika tidak, premi kedaulatan itu akan diukur dalam jumlah pesawat yang terparkir di darat karena menunggu suku cadang. Sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan.